Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tematik ya. Sebelum kita mulai belajar, apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, sudah semuanya ya. Masih semangat ya? Iya, tentunya masih semangat dan siap untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak sudah menyiapkan buku petiknya ya, dan alat tulis yang lain. Oke, jika sudah, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama supaya diberi kelancaran dalam proses pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar tema 3, subtema 3 ya. Mupelnya PPKN. Jadi kita sudah mulai memasuki subtema 3 ya anak-anak dengan pelajaran PPKN. Dan materinya tentang keberagaman individu berdasarkan agama di sekolah. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang keberagaman agama di sekolah ya. Mari simak baik-baik buku slide yang dari Ustazah. Dan jangan lupa anak-anak juga buka buku petiknya halaman 86 ya. Nah, keberagaman agama di sekolah. Anak-anak, di Indonesia itu ada berapa ya agamanya? Oh iya, ada banyak. Ada apa saja? Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah 6 agama di Indonesia yang diakui ya. Nah, walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus saling menghormati, menyayangi untuk menjaga kerukunan di antara sesamanya. Kalau di sekolah berarti di antara teman sekolah ya. Nah, ini ada gambar. Guru sedang menjelaskan anak-anak ya tentang keberagaman agama di sekolah. Kalau di sekolah kita semuanya muslim ya, beragama Islam semuanya ya, tidak ada yang non-muslim ya. Nah, tapi kalau di sekolah kita, di samping sebelah kanan sekolah kita itu ada tempat ibadah orang beragama apa? Kristen ya. Nah, jadi walaupun sekolah kita berdekatan dengan agama atau tempat ibadah orang non-muslim, ya, kita harus saling menghargai, ya, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengejek-ngejek, apalagi menghina. Nah, kita harus tetap saling menghormati, walaupun berbeda keyakinan. Nah, itu adalah yang harus anak-anak pahami. Jadi tujuannya di pembelajaran PPKN kali ini adalah anak-anak bisa memahami keberagaman agama di sekolah, ya. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi anak-anak bisa membedakan 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, di sekolah, kalau di sekolah kita tidak ada yang beragama
muslim ya. Semuanya muslim semua ya, termasuk ustadz-ustadzahnya. Jadi ini misalkan saja di sekolah lain. Ini misalkan di sekolah lain yang berbeda-beda agama. Nah, tuh kita harus saling menghormati jika ada teman kita yang mau menjalankan ibadah sesuai agamanya. Ini Ustazah misalkan di sekolah lain ya, bukan di sekolah kita. Nah, selanjutnya cara menghormati keberagaman agama. Anak-anak sudah paham ya, maksudnya dari pembelajaran ini adalah kita bisa menghormati, menghargai, dan menyayangi antar umat beragama, walaupun beda agama. Tapi ini di lingkungan sekolah. Nah, walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam. Jadi anak-anak, seperti yang Ustazah jelaskan di awal, kalau misalnya kalian punya teman yang berbeda agama, harus saling menghormati, tetap menyayangi, menghargai. Untuk apa? Untuk kerukunannya kita bersama teman, kerukunan lingkungan kita itu tetap terjaga. Jadi kita bisa menjaga, menciptakan kerukunan yang baik, ya, di antara teman-teman kita yang berbeda agama. Nah, selanjutnya menjaga kerukunan. Saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan agamanya, ya. Nah, jadi kita harus bermain sama teman walaupun beda agama, harus tetap bermain dengan rukun ya, tidak boleh dibedakan. Nah, yang kedua, tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Jadi, kalau teman kita yang berbeda agama, dia mau beribadah, maka kita tidak boleh mengganggu. Ya. Tapi harus menghormati, mempersilahkan untuk beribadah dan membiarkannya saja biar mereka beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak saling mengejek cara beribadah teman. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh mengejek cara beribadah karena tiap agama adalah cara beribadahnya berbeda-beda dan tempat ibadahnya pun berbeda. Jadi, tidak boleh saling mengejek. Ya, itu tidak baik, perbuatan yang tidak boleh ditiru. Nah, yang keempat, turut menjaga kebersihan tempat ibadah teman. Nah, anak-anak ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi, kita tidak boleh saling merusuhi tempat ibadah teman kita. Nah, misalnya kita yang muslim, beragama Islam, beribadahnya kan di masjid ya. Nah, sedangkan teman kamu misalnya beribadahnya di gereja. Nah, kita tidak boleh mengotori gereja yang sebagai tempat ibadahnya teman kita. Dan teman kita pun tidak boleh mengotori tempat ibadah kita, masjid kita. Nah, jadi kita saling menghargai, saling menghormati antar teman yang berbeda agama. Kita menghormati mereka, mereka pun menghormati kita. Yang kelima, memberi kesempatan teman yang akan beribadah. Jadi misalnya kalian sedang bermain. Nah, udah ada waktunya tuh beribadah. Misalnya kalau kita orang muslim, tanda kita akan melaksanakan ibadah adalah kita mendengar gema adzan ya. Nah, kalau sudah mendengar gema adzan, maka kita harus bersiap-siap untuk ke masjid melaksanakan ibadah, sholat. Nah, itu adalah ibadah orang muslim, orang Islam. Nah, kalau ada teman kita misalnya
beragama Kristen dipersilahkan kalau mereka mau beribadah. Jadi tidak boleh mengganggu atau melarang teman kita, ya. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya ini ada contoh percakapan anak-anak. Nah, ini namanya Rika. Ini namanya Ana. Ini namanya Freddy. Ya. Nah, ini ada percakapan. Rika mengatakan, aku mau ke pura. Kalian mau kemana? Nah, si Ana jawab, aku mau mengaji di masjid. Nah, si Freddy juga menjawab, aku mau ke gereja. Nah, jadi anak-anak, ini adalah sebuah perbedaan agama antar teman. Ya, kalau orang Islam kita mengajinya atau melaksanakan ibadahnya, sholatnya adalah di masjid. Nah, ini kalau non-Islam, misalnya ini di pura, berarti ini agamanya apa? Hindu, ya. Kalau agama Hindu, dia bertempat ibadahnya adalah di pura. Ya, sedangkan kalau di gereja berarti orangnya beragama Kristen. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar anak-anak di sekolah sedang berdoa dipimpin sama ibu guru, ya. Nah, lihat anak-anak cara berdoa mereka. Ada yang beda nggak atau semuanya sama? Ya, pintar. Ada yang beda ya. Apa itu? Perhatikan tangannya. Ini tangannya, anak yang berada di depan pakai kacamata, tangannya menengadah ke atas. Sebelahnya, tangannya nempel. Ya, antara telapak tangan kanan dan kiri menempel jadi satu. Nah, sedangkan yang di belakang, anak laki-laki ini juga sama seperti anak perempuan yang ada di depan ini. Kemudian, anak perempuan yang berkerudung ini doanya tangannya menengadah ke atas. Jadi kira-kira apa ya perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah mereka adalah berbeda agama. Yang menengadah ke atas ini adalah mereka beragama Islam, sedangkan yang tangannya seperti ini, seperti gambar ini ya, adalah berarti mereka beragama non-Islam. Selain Islam ya. Nah, jadi anak-anak ini berdoa sesuai dengan keyakinan atau menurut agamanya masing-masing. Jadi kita harus tetap rukun walaupun berbeda agama. Selanjutnya, nah, ini adalah gambar anak sedang sholat di masjid. Kalau di masjid itu orang beragama apa yang sholat di masjid? Iya, beragama Islam. Nah, contoh lagi ini. Ini beragama apa ya? Kira-kira? Ya, pinter. Beragama Hindu. Tempat beribadahnya di pura. Nih, orang Bali-Bali itu ya biasanya ya. Kebanyakan orang Bali sana beribadahnya di pura. Karena mereka beragama Hindu. Nah, paham ya anak-anak sampai sini? Nah, kalau paham, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan buku petik halaman 88 sampai 89. Silahkan dikerjakan di buku petik. Kemudian kalau sudah selesai, di foto kirim ke WA Ustazah. Begitu ya anak-anak ya. Cukup itu tugasnya, anak-anak kerjakan dengan baik. Semoga anak-anak memahami pembelajaran yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Nah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah ulangi lagi bahwa hari ini kita belajar tentang keberagaman agama ya. Ada agama apa saja tadi? Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha,
Apa? Ada Konghucu. Nah, ada 6